wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi sama aku Miss Siti Aisyah di video Mari Baca dan Review. Apakah teman-teman di sini ada yang masih mahasiswa? Atau masih ada yang umurnya 20-25 tahun? Atau di sini ada teman-teman yang masih galau karena bingung bagaimana mempersiapkan psikis dan fisiknya untuk menjelang momen sakral pernikahan? Atau teman-teman mau tahu prioritas apa yang harus dipersiapkan dalam menjelang sebuah pernikahan? Atau misalkan teman-teman di sini masih ada yang sulit atau kebingungan gimana caranya minta restu ke orang tua buat nikah? Atau teman-teman masih bingung bagaimana meluruskan niat untuk menikah, kemudian bagaimana mempersiapkan pernikahan yang ideal, atau bahkan teman-teman juga masih bingung bagaimana mempersiapkan kehidupan setelah pernikahan. Kalau jawaban dari teman-teman adalah ya, maka buku yang akan aku review hari ini adalah buku yang insya Allah akan bisa membantu kita menjawab semua pertanyaan kita. Apa bukunya? Bukunya berjudul Dadah, Ijabsah. Oke teman-teman, pertama-tama kita lihat dulu dari covernya. Ini cover depan, dan ini cover samping, dan ini cover belakangnya. Untuk cover depan, kita bisa lihat bareng-bareng ya. Ini tuh di atasnya lope-lope, kemudian ini ada judulnya Ijabsah, dan ini ada quote singkat yang dibaca, setelah terbit ijazah, semoga Allah ijabah untuk segera ijabsah. Ini ada bunga dan ini adalah nama penulis. Dan untuk cover belakang, ini masih judul Ijabsah. Kemudian ini adalah sinopsis. Ini logo penerbit, ini alamat penerbit, dan ini adalah nomor ISBN-nya. Bahan cover dari buku ini adalah soft cover, kemudian isinya juga biasa seperti novel, bagus, tidak terlalu tipis, dan ada pembatas bukunya juga. Nah, penasaran kan teman-teman sama buku ini? Oke, kalau gitu mari kita mulai reviewnya. Buku ini diterbitkan oleh KMO Indonesia pada bulan Februari 2020 dengan penulisnya yang bernama Ilham Amili. Nah, Ilham Amili adalah seorang alumni dari UPI Tasikmalaya. Kemudian dia sekarang berprofesi sebagai pimpinan perusahaan di bidang fashion muslimah yang diberi nama Amili Hijab. Jumlah halaman dari buku ini adalah 193 halaman, ditambah 3 halamannya lagi khusus untuk profil penulis. Harga dari buku ini adalah 95.000, tapi kebetulan alhamdulillah aku ikut pre-order, jadi aku bisa beli buku ini dengan harga 60.000. Dan aku beli buku ini di store book online yang bernama Bumi Buku, dan ini dia Instagramnya. Dan buku ini dirangkum dalam beberapa bab. Kita lihat babnya. Ada 7 bab, yang dimana setiap babnya itu ada subbabnya lagi. Ini bab 1, ini bab 2, ini bab 3, kemudian ini bab 4, dan seterusnya. Yang menarik dari buku ini adalah buku ini mencangkup 3 hal. Yang pertama adalah pranikah, yang kedua pas nikah, dan yang ketiga adalah pasca menikah, seperti yang ada di bab yang ketiga. Bab yang ketiga ini masuknya ke pranikah yang berjudul Persiapan dan Perkuat Niat, di mana subbabnya ini ada mendewasakan diri sejak dini, merayu raja dan ratu kehidupan, saya dirantau, nggak tahu harus ngumpulin apa aja buat nikah. Terus ada pra-wedding syndrome, kemudian jangan pernah kau nikahi orang yang ingin kau rubah. Nah, untuk bab pas nikahnya ada di bab 6 yang membahas pernikahan impian menurut siapa. Subbabnya mana dulu antara menyiapkan ijab kabul atau walimah. Lalu bolehkah walimah dengan bermewah-mewahan? Tempat walimah lebih baik di rumah atau di gedung ya?
Kemudian kartu undangan yang harus manfaat dalam jangka panjang. Dan untuk pasca menikah ada di bab terakhir atau bab 7 yang berjudul 100 hari pasca pernikahan. Untuk subbabnya, malam pertama pasangan yang ta'aruf gimana ya? Kan belum kenal. Gitu-gitunya apa gak kaku? Terus enaknya langsung misah atau serumah dulu dengan mertua? Langsung punya anak atau ditahan dulu? Saat buah hati tak kunjung menghampiri, bagaimana mengatur keuangan di awal berumah tangga? Kemudian istri boleh bekerja atau berkarir gak sih? Dan yang terakhir adalah bagaimana hubungan pertemanan saya kalau saya sudah menikah. Aku kenapa beli buku ini karena pas ketika aku baca daftar isinya, emang benar-benar daftar isinya itu menarik dan seperti apa yang kita alami gitu. Di pertanyaan yang muncul di kepala kita itu seakan-akan sama persis dengan yang ada di daftar isi buku ini. Sebenarnya buku ini bukan buku yang khusus membahas bab fikih seperti buku nikah pada umumnya, tetapi buku ini itu sebenarnya menceritakan tentang perjalanan sang penulis, yang dimana bukunya ini emang menarik banget buat dibaca karena sesuai banget dengan kehidupan nyata. Apalagi buku ini itu emang benar-benar cocok banget dibaca buat pemuda-pemudi yang emang ingin dan akan segera menikah, tapi masih kebingungan, masih galau, apa aja yang harus disiapin, prioritas apa kita belum tahu, terus keluarga apa yang bakalan kita bentuk. Pokoknya buku ini tuh benar-benar menjawab banget dan membantu, insya Allah. Aku mau bacain salah satu testimoni dari beberapa testimoni, yaitu ijazah dulu atau ijazah dulu, atau ijazah dulu baru ijazah, agar ada yang mendampingi di masa-masa skripsi atau tesis yang membuat resah. Atau keduanya adalah dua hal tak terpisah, atau temukan jawabannya di buku ini, buku ijazah. Ada yang menarik dari buku ini, yaitu yang ada di subbab kenapa kita harus jatuh cinta. Aku juga baru tahu kalau misalnya ketika kita jatuh cinta, ternyata hormon-hormon yang ada di dalam tubuh kita juga ikut berperan dalam merasakan jatuh cinta. Atau maksudnya gimana ya? Jadi hormon-hormon yang ada di dalam tubuh ini mempengaruhi proses jatuh cinta kita gitu. Hormon apa aja ya? Aku sebutin satu-satu. Tapi di sini sebenarnya ada penjelasannya ya. Cuman teman-teman kalau misalnya pengen tahu penjelasannya, berarti teman-teman harus baca buku ini. Nah, penasaran dengan peran dari hormon cinta ini? Mari kita kupas tuntas ke-7 peranan hormon cinta dalam proses jatuh cinta. Yang pertama, ada hormon feromon. Yang kedua ada hormon PEA atau peniletilamine. Kemudian yang ketiga ada hormon dopamin. Yang keempat ada hormon norepinefrin. Yang kelima hormon serotonin. Yang keenam hormon oksitosin. Dan yang terakhir adalah hormon vasopresin. Aku juga baru tahu ya, ternyata aku kira jatuh cinta itu hanya dirasakan oleh hati, tapi ternyata dalam tubuh kita itu ada beberapa hormon yang ikut berperan, ikut serta gitu. Kemudian ada lagi yang menarik dari buku ini, yang ada di subbab jangan pernah kau nikahi orang yang ingin kau rubah, yang dimana di isinya tuh ternyata ada tipe-tipe kepribadian, tapi sebenarnya sih nggak banyak juga ya yang dipaparkan oleh penulis, hanya ada 4 tipe, yang dimana yang pertama adalah tipe sanguinis, kedua tipe koleris, dan ketiga tipe melankolis, dan yang terakhir adalah tipe flegmatis. Atau mungkin teman-teman di sini juga ada yang pernah mengalami penolakan atau ditolak oleh si doi. Di sini ada tips-tips untuk bisa disebut untuk terapi kembali dari trauma itu ya. Jadi ada beberapa tips yang bisa membantu kita agar kita sembuh dari trauma itu. Ada beberapa poin yang aku suka dari buku ini. Yang pertama adalah cara penyampaian, yang dimana cara penyampaiannya itu sangat mudah untuk dicerna karena bahasanya juga sangat ringan. Kemudian yang kedua adalah font dan spasi yang gak bikin lelah mata. Kalau teman-teman bisa lihat, karena kan
tuh nggak terlalu dekat antara kata satu dan kata yang lain. Yang ketiga, studi kasus yang ditulis dalam buku ini sesuai banget dengan realita karena hampir semua pemuda-pemudi yang ingin dan akan segera menikah merasakan hal yang sama seperti yang ditulis dalam buku ini. Dan yang terakhir, dalam buku ini berisi tips-tips yang mudah banget buat dipraktekkan atau dilakukan oleh teman-teman. Tapi mungkin yang bikin susahnya itu adalah keberanian kita. Kalau misalnya kita punya keberanian untuk melakukan tips-tips yang ada di buku ini, maka tips-tips yang ada di buku ini bisa dikatakan mudah. Oke teman-teman, intinya buku ini tuh enak banget buat dibaca karena sesuai dengan realita yang dimana bisa menjawab kebingungan kita, kegalauan kita, juga keresahan kita tentang menanti atau mengikhtiarkan sebuah momen sakral yang disebut pernikahan. Sekian video dariku kali ini. Semoga teman-teman suka dan juga semoga video ini bermanfaat. Salam buat teman-teman yang tetap di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.